Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Salah satu tanda seseorang memiliki kehidupan rohani yang sehat, yaitu memiliki sikap yang benar terhadap harta atau uang. Karena sikap seseorang terhadap uang atau harta sangat menentukan seperti apa hubungannya dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ya, dikatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman ini tidak mengatakan bahwa uang atau harta adalah sesuatu yang jahat. Tapi yang jahat adalah ketika kita mencintai uang atau harta. Jadi apakah menjadi orang kaya salah menurut Alkitab? Ya jelas tidak. Karena banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat kaya. Ambil contoh siapa? Ayub, Abraham, dan masih banyak lagi. Yang salah adalah ketika kita menggunakan kekayaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara adalah orang kaya, puji Tuhan. Tapi jangan kekayaan saudara tersebut menjadi tuan atau bos saudara. Ingat, uang atau kekayaan adalah hamba yang sangat baik. Tetapi uang dan kekayaan bisa menjadi tuan yang sangat jahat. Jadi posisikan uang atau kekayaan saudara sebagai hamba. Jangan jadikan sebagai tuan. Sadar atau tidak sadar, sebetulnya perkembangan zaman ini telah membawa kita cenderung untuk masuk dalam sebuah kehidupan yang hedonisme loh. Manusia telah menjadikan uang atau harta sebagai tujuan hidup mereka. Salah satu wujud dari hedonisme adalah tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Atau selalu merasa kurang. Tidak pernah merasa cukup. Yang ada akhirnya apa? Terjerumus kepada ketamakan dan keserakahan. Nah, sebagai pengikut Kristus, salah satu wujud dari iman kita adalah cara kita mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan heran kalau salah satu strategi iblis dalam menjatuhkan iman orang percaya yaitu melalui apa? Uang, melalui harta. Ingat, Alkitab telah memperingatkan kita untuk waspada dan selalu berjaga-jaga terhadap siapa? Tipu muslihat setan. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi uang ini, kekayaan kita ini? Nah, ada beberapa prinsip dalam Alkitab yang perlu kita pahami supaya kita memiliki sikap yang benar terhadap uang atau harta kita. Yang pertama, ya, bahwa Tuhan memiliki segalanya. Kita harus mengelola uang dan kekayaan kita sesuai dengan aturan pemiliknya. Itu bisa saudara baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Dan yang kedua, posisikan Allah terlebih dahulu sebelum uang. Itu ada di Matius 6 ayat 33. Yang ketiga, waspada akan sifat rakus dan tamak. Itu ada di mana? Di Lukas 12 ayat 15. Dan yang keempat, muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Itu ada di Amsal 3 ayat 9. Dan yang kelima, jangan posisikan hidup kita menjadi hamba uang. Saudara bisa baca di Ibrani 13 ayat 5. Dan yang keenam, percaya bahwa Allah yang menjadi sumber kehidupan ini dan bukan uang atau harta. Ada di dalam Filipi 4 ayat 19. Nah, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap harta dan uang kita. Mari kita coba renungkan satu firman Tuhan
yang ada di dalam Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Di sini Tuhan Yesus menggunakan kata mamon untuk menjelaskan apa? Harta kekayaan kita. Baik itu uang ataupun kekayaan lainnya. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus tersebut dalam ayat ini. Saudara jangan sampai salah tafsir ya. Kuncinya adalah ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi kita bukan disuruh mengikat persahabatan dengan mamon, tetapi mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Nah, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam konteks ini? Tuhan Yesus bermaksud bahwa kita perlu memakai uang, harta, atau kekayaan kita yang sudah kita terima dari Tuhan untuk membawa orang mengenal Kristus. Misalnya kita bisa mempergunakan uang atau harta kita untuk apa? Untuk pelayanan. Melalui pelayanan, misalnya banyak orang yang dimenangkan untuk Kristus. Banyak orang yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, mereka ini selanjutnya akan menjadi teman kekal yang akan menyambut kita di surga. Dan itulah investasi yang bernilai kekekalan yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Jadi kita harus menggunakan sesuatu yang bernilai sementara secara bijak untuk memperoleh sesuatu yang bernilai kekekalan. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk merubah sesuatu yang bernilai sementara, dalam hal ini mamon ya, menjadi sesuatu yang bernilai kekekalan. Inilah sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat tersebut. Jadi ketika saudara mendapatkan berkat Tuhan ya dalam bentuk apapun, saudara harus lakukan pertama kali bertanya, Tuhan, apa rencanamu atas berkat yang baru saja saya terima ini? Bukannya langsung mikir dalam hati, wah saya mau beli ini, beli itu, investasi sini, investasi sana, dan masih banyak lagi keinginan saudara mungkin. Pernahkah saudara berpikir ketika Tuhan memberikan berkat kekayaan kepada saudara, bahwa sebetulnya Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Atau saudara akan mempergunakan berkat tersebut untuk memuaskan keinginan saudara? Jangan sampai ketika seseorang diberkati Tuhan secara melimpah, dia tidak semakin dekat kepada Tuhan, bahkan semakin jauh, bahkan meninggalkan Tuhan. Biasanya harta kekayaan juga membuat kita kurang berserah kepada Tuhan. Hati-hati, harta kekayaan memang sangat memikat hati dan mungkin sangat penting. Sehingga tanpa kita sadari, si harta ini sudah menjadi tuan kita yang baru, melebihi Tuhan yang adalah sumber berkat. Coba kita renungkan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Firman ini adalah sebuah peringatan untuk orang-orang yang diberkati dengan kekayaan supaya apa? Supaya menggunakan kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah orang-orang kaya, yaitu kaya di dalam Kristus. Kekayaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bergantung kepada harta dan benda. Karena itu tidak perlu menunggu memiliki banyak harta untuk dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Juga tidak perlu menunggu berkelimpahan harta untuk dapat melakukan kasih. Sebab mengasihi sesama hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan materi. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.